Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season 9. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang baru saja terbangun tepat di pukul 6 pagi. Setiap harinya ia selalu berada di tempat yang sama dan melakukan hal yang sama tanpa rasa bosan sama sekali. Tetapi suatu hari, pagi harinya terasa berbeda ketika ia terkejut melihat seseorang yang tak asing lagi baginya, yaitu Raymond Reddington yang bertanya tentang protokol kepadanya. Melihat kehadiran dari Reddington tentu saja membuat pria bernama Costa tersebut terkejut karena menurut yang ia tahu, Reddington seharusnya sudah tewas. Memang, Reddington seharusnya tewas. Namun kini berencana berubah total ketika justru Kinlah yang tewas. Kemudian Reddington meminta kepada Costa untuk menjelaskan tentang pekerjaannya. Costa mencoba menjelaskan. Pada awalnya ia menunggu kabar bahwa Reddington telah tewas. Lalu ia menunggu kehadiran dari Kin dan menuntunnya ke jalan untuk mengambil alih kerajaan milik Reddington. Hanya itu pekerjaannya. Ketika sedang berhenti berbicara, Reddington tiba-tiba mengeluarkan rekaman miliknya yang tercuri dan diduga rekaman tersebut dibuka oleh Costa. Costa bersumpah ia tak pernah mencoba untuk mengkhianati Reddington. Sayangnya Reddington telah membawa Brimley untuk mencoba menginterogasi Costa. Dan inilah El Conejo, blacklister nomor 177 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Aram yang saat itu sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali melamar di perusahaan yang pernah ia bangun bersama Nick. Setibanya di sana, terjadi sedikit percakapan di antara mereka berdua mengenai kondisi masing-masing. Lalu Aram mencoba memperkenalkan ide briliannya kepada Nick yang bisa membawa perusahaan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sebuah software mengenai sistem keamanan terbaik. Setelah mendengar penjelasan dari Aram, Nick benar-benar terkesan. Ia bahkan menilai jika ide yang Aram miliki bukan bernilai jutaan, melainkan miliaran. Hal tersebut membuat Aram sangat senang. Setelah bertemu dengan Nick, ia pergi ke rumahnya dan menyempatkan diri untuk mencoba berbicara dengan ibunya agar ia bisa memberitahu jika dirinya akan bertemu dengan intelijen nasional dalam 10 menit ke depan. Tetapi belum Aram menutup telepon, ia menyadari ada seseorang yang berusaha untuk menyusup masuk ke dalam rumahnya. Sontak Aram langsung sigap dan berusaha untuk menghajar penyusup terkejut. Namun ternyata ia tak sendirian, terdapat rekannya dari belakang menghajar Aram dengan membawa salam dari El Conejo. Di satu sisi, Reddington mencoba menjelaskan kepada Wicca mengenai tempat amannya. Seharusnya Costa membawa Elizabeth Kin ke villa yang telah ia persiapkan. Kemudian Costa akan menuntunnya ke sebuah berkas berisi seluruh informasi mengenai kerajaannya. Sayangnya entah mengapa semua itu bisa ternodai oleh seseorang yang berusaha mengkhianatinya. Sementara itu, Harold yang telah kembali ke lokasi hitam mulai menggemban tugasnya, mencoba untuk mengumpulkan kembali seluruh agen. Telah terdapat wrestler, Park, dan Dembe yang berada di kantornya. Tetapi ia heran dengan keberadaan Aram yang tak hadir. Dembe memberitahu jika kemungkinan besar Aram sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan intelijen nasional. Karena khawatir dengan keberadaannya, Cooper akhirnya memutuskan untuk menghampiri kediaman dari Aram. Sesampainya di sana, ia terkejut ketika melihat ibu dari Aram yang sedang kebingungan. Ibunya berkata jujur, ia mendengar suara aneh saat Aram memberinya pesan telepon kepadanya dan ia menduga bahwa Aram baru saja diculik. Terlihat pula Aram yang telah dibawa kepada El Conejo. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Don Francisco Luis Marquez dan ia tahu siapa itu Aram Mojtabai. Hilangnya Aram membuat pihak FBI kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Cooper langsung menelepon Reddington untuk meminta bantuan kepadanya perihal El Conejo yang mereka dengar di rekaman suara yang Aram miliki. Reddington memberitahu mereka El Conejo adalah kartel perdagangan narkoba terbesar di Spanyol. Mereka bergerak di beberapa bidang, salah satunya kini mereka mencoba untuk memasarkan alpukat yang mereka curi di para petani. Ia dibantu oleh pembuat server bernama Script Bersaudara dan mungkin saja mereka
mereka berdua bisa membantu FBI dalam melacak keberadaan El Conejo. El Conejo juga menjelaskan hal yang sama kepada Aram mengenai bisnisnya dan ia ingin Aram membantunya membuatkan sistem server canggih agar pergerakan mereka tak bisa terdeteksi oleh siapapun. Saat itu Aram terlihat masih kebingungan ketika El Conejo memintanya untuk merumuskan suatu server. Namun karena ia pun diancam, Aram mencoba untuk membantunya sebisa mungkin. Aram benar-benar kebingungan dengan sistem yang ada. Ia justru dituduh telah mencoba untuk meretas sistem keamanan milik El Conejo, padahal dirinya tak pernah melakukan hal apapun sama sekali. Dan disinilah kecurigaan pun dimulai. Di lokasi hitam, Scripps bersaudara yang telah berhasil dibawa oleh FBI langsung diminta untuk mencoba melacak keberadaan dari El Conejo. Mereka mengaku seseorang yang berada di sisi El Conejo pun diduga berusaha untuk mengacak-acak sistem di dalam sana. Kembali kepada Aram, ia berusaha untuk menjelaskan setiap informasi yang ia bisa berikan kepada El Conejo. Tetapi saat itu tiba-tiba saja anak El Conejo yang bernama Antonio datang. Ia terkejut ketika ayahnya ternyata berada di Amerika dan mempermasalahkan urusan dirinya dengan ayahnya. Yang dimana Antonio sangat ingin bergabung bersama kartel ayahnya. Namun El Conejo menolak karena ia lebih mempercayai Samuel dan meminta kepada Antonio agar fokus kepada sekolah yang telah ia berikan secara mahal kepada anaknya sendiri. Kesal dengan perkataan ayahnya yang seperti meremehkan skill yang Antonio miliki, akhirnya ia memutuskan untuk pergi begitu saja. Di satu sisi terlihat Reddington memutar kembali rekaman yang ia ambil sendiri. Di sana Reddington memberi ucapan selamat kepada Kin karena telah tiba di level tertinggi kehidupannya. Mungkin ketika Kin telah melihat video ini, itu artinya Reddington telah tewas dan Kin siap untuk mengambil alih kerajaan kriminal yang Reddington miliki. Saat Aram sedang ditahan di sebuah ruangan karena El Conejo memintanya untuk beristirahat, tiba-tiba saja ia mendengar suara sirine FBI yang menggerebek lokasi keberadaan dari El Conejo. Sontak Aram terkejut dan bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaannya. Demba yang diburu oleh waktu tak mau menjawab terlebih dahulu dan berfokus kepada Aram yang langsung ia bawa keluar. Akhirnya penggerebekan berhasil dilakukan, meskipun begitu El Conejo tetap belum bisa mereka ungkapkan. Setelah Aram dibawa kembali ke lokasi hitam, ia menjelaskan setiap informasi yang telah ia berhasil curi dari El Conejo. Ia juga menjelaskan jika El Conejo mengira dirinya telah meretas sistem milik mereka, padahal kenyataannya ia tak melakukan apapun. Lalu Cooper memberitahu pada rekannya jika mereka bisa mencari informasi dari salah satu anak buah El Conejo yang berhasil mereka tangkap. Ketika Antonio sedang berdiam diri di sebuah ruangan, tiba-tiba ayahnya datang menyuruhnya untuk segera pergi dengan alasan keamanan. Salah satu tangan kanan El Conejo memberitahu FBI berhasil menggerebek pusat kota milik mereka dan kini saatnya El Conejo untuk kabur dengan alasan urusan bisnis. Kembali kepada Reddington yang masih tak berhenti melihat video rekamannya sendiri. Kali ini ia menjelaskan tentang mekanisme bagaimana cara mengoperasikan kerajaan kriminal miliknya yang mungkin saja sudah sangat Kin pahami selama dirinya bekerja sama dengan Reddington. Di lokasi hitam, saat rekan yang lain sedang menginterogasi salah satu anak buah dari El Conejo, Aram memanggil salah satu pemrogram Greylock untuk bertanya terkait beberapa informasi. Pegawai Greylock menjelaskan jika memang terkait klien yang mereka kendalikan, ada beberapa klien yang diberi hak khusus untuk bisa masuk ke dalam sumber kode milik perusahaan. Dan buruknya adalah Aram tak mengetahui perihal tersebut. Padahal para pegawai sudah sangat paham serta semua peraturan tertera secara jelas di dalam buku peraturan. Kesal dengan Nick yang telah membohongi dirinya, Aram langsung bergegas menghampiri Nick untuk memprotes atas apa yang telah ia lakukan. Namun usaha Aram sia-sia karena Nick justru mengelak dan mencoba untuk melindungi dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Bahkan ia mengusir Aram karena menurutnya kini Aram tak penting lagi bagi Greylock. Sementara itu, ketika El Conejo sedang sibuk dengan urusan bisnis yang ia urus, dirinya masih sempat untuk menganggap anaknya sebagai beban keluarga. Karena ia tahu sedari awal ketika Antonio lahir, ia tahu Antonio sangatlah lemah. Saat Antonio masih kecil, ia selalu berada di paling belakang, membaca buku di perpustakaan sehingga sangat mustahil bagi dirinya untuk mengambil alih bisnis ayahnya sendiri. Antonio saat itu hanya bisa terdiam. Kembali kepada Reddington, saat ia telah menyelesaikan rekaman videonya sendiri, akhirnya ia sadar atas sesuatu yang janggal atau salah.
Ia langsung melewati Wicca yang sedang memijit Brimley tua untuk mendobrak berangkas miliknya sendiri. Dan di sanalah ia menyadari jika seseorang telah membuat sistem keamanan kedua. Reddington tahu orang itu adalah Heinrich Gimmerstals. Lalu Sin bergerak kepada pertemuan El Conejo dengan rekan bisnisnya. Ketika ia mengira bisnis tersebut akan lancar, insting El Conejo justru salah karena rekan bisnisnya sendiri adalah Antonio yang berkhianat karena ia telah melaporkan ayahnya sendiri kepada FBI yang tak lama langsung datang untuk menangkapnya. Saat itu Antonio ternyata secara diam-diam telah bekerja sama dengan FBI. Dan setelah penangkapan El Conejo, Ara menghampiri Antonio untuk bertanya bagaimana bisa ia mengetahui tentang peretasan tersebut. Antonio mengaku ia memiliki seorang teman di Princeton yang sangat hebat dalam pemrograman di kelas dan ternyata itu memiliki sumber kode milik Aram. Karena khawatir Nick akan mendapatkan dana yang lebih dari sumber kode miliknya, akhirnya Ara memutuskan untuk menghapus seluruh sumber kode sehingga ketika Nick hendak mempresentasikan kepada investor, ia tak bisa melakukannya karena semua telah dihancurkan oleh Aram selaku pencipta. Di satu sisi, setelah FBI berhasil menyelesaikan suatu kasus, kini Cooper dan Lester berfokus kembali kepada misi mereka untuk mencari orang yang telah menjebak Cooper. Kali ini mereka mencoba berfokus kepada seseorang pria bernama Lacroix yang diduga masih berkaitan dengan Reginald Colt. Sementara Reddington telah didatangi oleh Heinrich yang mengaku jika ia telah membuatkan sistem keamanan kedua untuk Reddington. Padahal saat itu Reddington mengaku tak pernah memerintahkan seseorang untuk membuatkan keamanan kedua. Heinrich memberitahunya jika suatu hari seorang wanita datang kepadanya mengaku ia sangat kenal dan ajudan atau wakil dari Reddington yang sangat amat dekat dengannya untuk meminta bantuan membuatkan keamanan tersebut. Wanita itu memanggil dirinya sendiri sebagai tuan dan kini Reddington tahu wanita yang dideskripsikan oleh Heinrich Gimmerstals adalah Mr. Kaplan atau Kate. Episode 18 di season 9, Sin dibuka oleh Reddington yang sedang berkonsultasi dengan Marvin perihal rumor mengenai Kaplan yang diduga masih hidup. Hingga saat ini Reddington pun masih belum yakin apakah ketika insiden Kaplan melompat dari jembatan membuatnya tewas atau justru ia berhasil melarikan diri. Yang terpenting, kini Reddington memiliki petunjuk untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Lalu Reddington dan Wicca menghampiri adik kandung dari Kaplan yang bernama Maureen. Melihat kedatangan Reddington tentu saja membuat Maureen senang karena ia telah lama tak bertemu lagi dengannya. Kemudian Maureen mempersilahkan Reddington untuk masuk dan memberinya ruang agar mau menjelaskan tujuannya. Reddington menjelaskan mengenai teka-teki misterius Kaplan, apakah ia masih hidup atau tidak. Maureen rupanya tak pernah terlalu memperdulikan kehidupan kakaknya karena ia menyerahkan semua itu kepada Reddington selaku rekan kerjanya. Namun mendengar Kaplan tewas membuatnya sedih. Reddington mencoba bertanya apakah Maureen memiliki informasi mengenai lika-liku informasi Kaplan. Maureen menjawab ia tak tahu, tetapi dirinya mengetahui seorang wanita yang bekerja sama dengan Kaplan, yaitu Clara Moore. Tentu saja satu nama yang Maureen berikan sangat berarti baginya dan Reddington berterima kasih akan hal itu. Dan inilah Laszlo Jankovic, blacklister nomor 180 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian Sin bergerak kepada sebuah ruangan berisi para dokter. Terdapat satu dokter yang sedang menjelaskan mengenai psilocybin, ketamin, LSD dan MDMA yang telah menjadi jalan pintas bagi dunia kedokteran untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kini banyak negara-negara maju berusaha untuk mencari informasi kepada mereka yang telah berhasil mengembangkan beberapa obat tersebut. Dan ia yakin suatu saat penemuan mereka akan mendunia. Di ruang tunggu terlihat pengantar paket yang perlahan memasuki ruangan. Namun tanpa mereka ketahui ternyata yang ia bawa di balik kotak paket tersebut adalah sebuah senjata yang langsung ia tembakkan kepada seluruh pegawai. Lalu ia mempersilahkan kepada bosnya untuk masuk. Saat bosnya masuk ke dalam, ia meminta kepada hewan peliharaannya berupa singa lucu untuk tetap diam di luar. Setelah itu ia semakin masuk ke dalam hingga akhirnya berhasil membunuh para dokter yang sedang berkumpul. Beruntung, saat itu salah satu dokter berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan masuk ke dalam sebuah ruangan anti peluru. Pria bernama Laszlo itu memberitahu dokter tersebut jika ia takkan pernah memberi kesempatan untuk mengembangkan temuan LSD yang coba ia terapkan di kota ini, karena hal itu akan merusak bisnis miliknya. Kemudian salah satu anak buah dari Laszlo segera menyuruh bosnya untuk segera pergi dari lab tersebut. Di satu sisi terlihat Reddington memanggil Cooper untuk memberikannya sebuah kasus mengenai pembunuhan terhadap 9 orang di sebuah rumah sakit. Reddington memberikan sebuah nama yaitu Laszlo Jankovic.
Mendengar hal tersebut, Cooper tak asing dengan nama itu karena ayah dari Laszlo yaitu Marko Jankovic pernah berada di salah satu daftar hitam sebelum akhirnya ia dibunuh oleh wrestler. Perlu Cooper ketahui, Laszlo lebih kejam daripada ayahnya sendiri. Ia berusaha untuk memonopoli setiap bisnis narkoba di kotanya, terutama pada obat LSD, ketamin, psilocybin yang notabene-nya sedang dikembangkan untuk urusan bisnis kesehatan di berbagai rumah sakit, termasuk kedokteran di Harvard. Setelah mendapatkan informasi, Cooper langsung membawa informasi tersebut ke lokasi hitam. Di sana ia menjelaskan informasi apa yang ia dapatkan dari Reddington mengenai pembunuhan terhadap 9 orang tersebut. Cooper juga memberitahu saat ini Laszlo atau yang orang-orang sebut sebagai Orozlan untuk artian singa Hungaria karena ia selalu menganggap dirinya sebagai raja hutan setelah menghisap produknya sendiri berupa LSD dalam bentuk cair. Karena kini Satgas berada di tangan Aram, akhirnya ia menyuruh Dembe untuk pergi ke TKP agar mencari informasi mengenai pembunuhan tersebut. Sementara Cooper dan wrestler berusaha untuk mengidentifikasi orang yang telah memeras dirinya setelah wrestler berhasil mendapatkan informasi mengenai Lacroix. Setibanya Dembe di lab, ia langsung berbicara dengan satu-satunya dokter yang berhasil selamat. Di sana dokter itu menjelaskan jika semua rekannya memiliki keluarga dan harapan mereka satu-satunya adalah mengembangkan obat tersebut. Belum sempat Dembe menggali informasi, ia dihampiri oleh rekannya yang ingin menunjukkan sesuatu. Rupanya ia berhasil menemukan sebuah berkas peluru di kaca yang bisa mereka gunakan untuk mengidentifikasi siapa pemilik pistol tersebut. Di satu sisi, Cooper telah berada di kediaman Lacroix. Ia berusaha berbicara dengan istrinya yang masih tetap pada pendirian, yakni Lacroix adalah korban, bukan pelaku. Ia juga tak tahu siapa itu Reginald Colt saat Cooper memperlihatkan fotonya. Tetapi wrestler merasa ada sesuatu yang janggal. Ia yakin Lacroix dan Cole bukanlah sekadar pengacara dan klien, melainkan mereka bekerja sama berdua. Wrestler juga berhasil menemukan sebuah berkas dokumen berisi seorang eksekutif bernama March yang menaungi mereka berdua, sehingga tujuan mereka kini terhadap pria tersebut. Di lokasi hitam, setelah Park mendapatkan laporan dari Dembe, ia langsung menghampiri Aram untuk menjelaskan terkait sidik jari di dalam bekas peluru yang menempel di mana sidik jari tersebut mengarah kepada seorang pria bernama Sebastian Graham. Dan ternyata ia siap untuk memberikan keterangan kepada FBI. Sebelum Park pergi, ia meminta waktu sejenak untuk menjelaskan terkait kondisi terkini yang ia alami. Mengapa kini Park tak bekerja di lapangan dan meminta kepada Aram untuk tak terlebih dahulu melaporkan hasil tahunan kinerja agen kepada atasan mereka. Karena Park masih sangat mencintai pekerjaan ini. Sementara itu, Reddington kembali menghampiri Maureen untuk mengabulkan permintaannya. Maureen memang menginginkan gazebo tepat di hadapan rumahnya dan pemberian Reddington masih sangat berarti baginya. Banyak pembicaraan yang mereka bicarakan mengenai Kate atau Kaplan yang hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Kembali ke lokasi hitam, akhirnya FBI berhasil mendatangkan Graham untuk mereka interogasi. Saat itu Graham tak mau mengaku jika ia bekerja sama dengan Orozlan yang ia anggap sebagai orang halu akibat LSD yang selalu ia hisap setiap harinya. Mungkin ia tak bisa membantu banyak, tetapi FBI harus mencari tahu tentang Wallace Avery, seorang ahli kimia yang sangat amat membantu Orozlan dalam menjalankan bisnisnya. Setelah FBI berhasil mendapatkan informasi, Dembe langsung menelpon Reddington untuk meminta bantuan kepadanya agar mencarikan informasi mengenai Wallace Avery. Tentu saja Reddington bergerak cepat. Ia memanggil Rogerio yang padahal saat itu sedang disibukkan dengan dirinya yang hendak menaturalisasikan dirinya menjadi warga negara Amerika. Namun sebelum itu Reddington meminta kepada Rogerio untuk mencarikan terlebih dahulu Wallace Avery untuknya. Kemudian scene bergerak kepada Cooper dan Wester yang akhirnya menghampiri Mr. March. Mereka berdua menjelaskan terkait investigasi yang sedang mereka jalankan kepada Lacroix dan Cole. March bertanya apakah mereka berdua adalah korban atau pelaku. Wester menjawab keduanya karena mereka diyakini terlibat dalam kasus pemerasan terhadap Harold Cooper. Hingga saat ini March masih kebingungan dengan kasus yang sedang mereka tangani karena di dalam bisnisnya cukup banyak waktu yang tersita untuk mengungkapkan satu kasus rahasia. Tak membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya Rogelio berhasil menemukan keberadaan dari Wallace dengan bantuan dari anak buahnya. Rogelio memberitahu jika kini Wallace berada di sebuah apartemen. Setelah mendapatkan satu buah alamat, Reddington langsung mendatanginya. Melihat kedatangan dari Reddington membuat Wallace panik dan berusaha menjelaskan jika Orozlan sangatlah gila. Namun Reddington memintanya untuk tetap tenang, karena ia akan memanggil Orozlan untuk berbicara secara apat mata bersamanya. Ketika Orozlan dipanggil, Wicca meminta kepadanya untuk masuk ke dalam sendirian. Masih dalam posisi halu saat itu Orozlan menyuruh kepada singa hayalannya untuk tetap berada di luar. Kemudian Reddington memberitahu bahwa ayah Orozlan pernah mempertemukan ia dengan dirinya ketika di sebuah kapal Monte Carlo beberapa tahun yang lalu. Dan Orozlan pun sangat menantikan pertemuan ini saat ia telah menjadi cukup besar untuk terlibat seperti seorang bos.
Perbincangan mereka kali ini adalah mengenai pengiriman narkoba melalui jalur laut. Tetapi saat itu Wallace yang panik justru meminta kepada Reddington untuk segera membunuh Oroslan yang ia yakin akan semakin sulit untuk dikontrol. Kesal karena Wallace terus-menerus berbicara, akhirnya Reddington terpaksa lebih memilih untuk menembaknya mati, dan tentu saja hal tersebut membuat Oroslan kebingungan karena hanya Wallace lah satu-satunya ahli kimia yang bisa mengurusi bisnis miliknya. Reddington meminta kepada Oroslan untuk tetap tenang karena pengiriman akan tetap berjalan, dan lalu Oroslan menelpon rekannya sembari keluar. Setelah Oroslan pergi, ternyata Wallace kembali bangkit. Mereka rupanya telah bekerja sama agar Oroslan mau memberi barang tersebut. Lalu Reddington akan memindahkan Wallace ke tempat yang jauh lebih aman. Kemudian Reddington menelpon FBI dan memberikan informasi yang baru saja ia dapatkan dari pertemuan tersebut, sembari menelpon seorang pembersih yang ternyata itu adalah Clara Moore. Saat Clara berhadapan dengan Reddington, ia begitu canggung dan amat ketakutan. Reddington memintanya untuk masuk dan membersihkan noda yang ia ciptakan dari saripati jagung serta pewarna makanan. Ketika Clara sedang membersihkan noda, ia menjelaskan mengenai keterkaitan dirinya dengan Kaplan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dan ia ingin menegaskan jika dirinya tak pernah membunuh Kaplan, melainkan Kaplan sendirilah yang memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Kini ia akan memperkenalkan Clara dengan salah satu rekannya yang ternyata telah Clara ketahui, yaitu Brimley. Mendengar namanya saja sudah membuat Clara sangat ketakutan. Di satu sisi, FBI akhirnya berhasil memantau pertemuan di antara Laszlo dengan rekan bisnisnya. Saat transaksi sedang dilakukan, mereka langsung melakukan penggerebekan yang membuat Laszlo serta rekannya bisnisnya bubar. Masing-masing dari mereka berusaha untuk melarikan diri, namun Park mencoba untuk tak membiarkan Laszlo lolos. Ia mencoba mencari keberadaannya yang ternyata bersembunyi di dalam kontainer. Sempat terjadi aksi sedikit baku hantam sebelum akhirnya Park merasa kesakitan saat suara tembakan melesat tepat di arah kepalanya. Setelah insiden tersebut, ia meminta maaf karena gagal mendapatkan Laszlo akibat telinganya berdengung sangat keras. Meskipun FBI gagal mendapatkan Laszlo, tetapi Reddington tetap meminta kepada Cooper untuk mendatanginya di sebuah gudang. Di sana ia menjelaskan jika alasan dirinya memberi Laszlo kepada Cooper adalah karena ia ingin memancing Clara Moore untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Mendengar Kaplan dirumorkan masih hidup membuat Cooper terkejut, dan kini Reddington akan berusaha untuk mencari keberadaannya. Tak lama kemudian Brimley datang, memberitahu Reddington jika 2 hari yang lalu Clara didatangi oleh Kaplan yang memberinya sebuah surat, memintanya untuk bertemu di suatu gudang pada hari Jumat pukul 10 malam, yang kebetulan itu akan terjadi 2 jam dari sekarang. Lantas Reddington dengan cepat mendatangi gedung tersebut. Setibanya di sana, baik Cooper maupun Reddington benar-benar bisa melihat bagaimana bentuk dari Kaplan yang sedang berbicara melalui telepon. Lalu WK mengajak rekan-rekannya untuk masuk ke dalam. Melalui komunikasi radio, Reddington bisa mendengar Wika seperti sedang dijebak. Ia menyuruh rekan-rekannya untuk kembali ke belakang. Namun sayang sekali sebelum mereka keluar, ternyata ledakan muncul di dalam gudang tersebut. Dan episode 17 serta 18 di season 9 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.